Misalkan ada ceweknya cantik, cowoknya nggak ganteng nih. Kita nggak bilang jelek karena jelek ganteng itu relatif. Ini nggak ganteng nih. Terus netizen langsung, wah peletnya belajar di mana? Sebenarnya dok, apa yang ada di otak wanita kok bisa suka sama cowok yang nggak ganteng? Jadi rupanya penelitian juga perempuan tuh kegantengan itu bukan nomor satu. Bukan kekayaan, bukan ganteng sebenarnya. Bukan. Tuh. Berarti kalau nggak tidur 7 hari, 8 hari, Wah, itu makanya nanti jangan-jangan dicurigain sabu tuh ya dok. Berarti aneh banget kalau ada orang yang ngomong es kopi nggak tidur 7 hari itu aneh ya? kopi itu nggak selama itu, Tuh. gitu. Nggak sedahsyat itu gitu kalau kopi ya. Iya. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, masya Allah. Video kali ini gue akan membongkar ilmu yang katanya hitam atau putih, dan ini adalah ilmu merah bersama Dokter Aisyah. Lagi ketemu di event nih, masya Allah. Terima kasih udah berkenan, dokter. Di Bandung nih. Ya luar biasa. Dan kita akan membahas temanya seputar pelet, kepalsuan pelet. Di dunia perdukunan banyak yang tertipu gitu ya? Dokter ya dengan jimat-jimat untuk nambah percaya diri doang sebenarnya. Nah nanti kita ajarin ke teman-teman semua bagaimana mengenal pasangan agar nggak tertipu pelet-peletan. Kan bisa ya dokter ya? Ya benar. Betul banget, ya. Benar banget. Otak pria dan otak wanita bisa saling dikenali dan nggak sama ya dokter ya? Betul. Memang nggak sama ya. Ya Allah juga berfirman kan walaisa zakaru kal untha, tidak sama laki-laki dan perempuan. Iya benar. Allah. Karena banyak yang berpikiran kan selama ini otak pria dan otak wanita sama aja gitu. Ya itu yang bikin malah bertengkar ya di rumah tangga. Ya kan ya dokter? Iya. Sebetulnya riset makin kesini makin jadi ilmuwan tuh makin kaget sebetulnya. Tuhan tuh bikin beda ya gitu. Sampai ngomongnya gitu tuh mereka ilmuwan. Sampai begitu ya? Padahal kadang mereka teriak tuh, oh my god. Wih, padahal rata-rata mereka nggak percaya Tuhan kan? Iya. Wih, luar biasa. Jadi memang dari penelitian yang ada itu perlu kita pelajari. Betul. Maka dari itu video ini dibuat nih. Dan Dokter Aisyah juga dengar-dengar paham tentang narkoba, ciri-ciri orang narkoba. Saya memang sejak 98 ngurus narkoba. Oh, emang spesialis? Sebagai dokter yang nanganin korban-korban narkoba sejak 98 sampai sekarang. Dan kami juga punya panti rehabilitasi. Oh, rehabilitasi. Oke. Center, terus kan orang masalah narkoba ini kan nggak bakal hilang banget ya, tapi mengecil. Kita berharap begitu. Mengecil. Gitu. Maksudnya berkurang lah ya, berharapnya seperti itu. Jadi orang yang udah ketergantungan narkoba sulit untuk sembuh gitu, bisa dibilang? Sebetulnya gini, dia perlu waktu pemulihan yang panjang. Kalimatnya gitu. Jadi nggak langsung bisa singkat begitu ya dok? Nggak bisa. Jadi mereka ini kan masuk di dalam tubuhnya zat adiktif yang nanti merubah cara berpikir, merubah cara emosi, merubah cara perilaku, merubah kebiasaan gitu kan. Udah belief sistemnya kerubah total itu ya? Betul. Belief sistemnya berubah total. Dia menganggap apa-apa segalanya harus diatasi dengan drugs gitu. Atau mereka menganggap drugs ini medicated feeling, dia mengobati perasaan mereka gitu. Oke. Nah, pertanyaan saya berarti gini. Faktor apa yang membuat seseorang mau nyoba narkoba? Kan gila banget, harganya mahal, jadi ketergantungan, jadi harus keluar duit, bahkan sampai ada yang kere dulu ya, nyampe benar-benar harta habis. Apa yang membuat orang? Kalau faktor itu multifaktorial ya. Jadi banyak faktor. Ada faktor ketidaktahuan, ada faktor dia itu tadi tekanan teman sebaya. Biar dianggap keren gitu ya? Itu juga diantaranya. Ada juga faktor yang bukan dianggap keren. Kalau dia masuk ke satu perusahaan misalnya ya, kemudian mitra kerjanya pakai narkoba, atau misalnya yang ngajaknya maaf pimpinan misalnya, itu susah banget nolaknya. Karena dia takut kan kehilangan pekerjaan. Iya benar. Apalagi dia
biasanya mereka-mereka yang pakai akhirnya karena nggak punya keyakinan bahwa rezeki itu dari Allah. Gitu. Iya, betul. Jadi dia takut kalau misalnya pekerjaan yang dia sudah dapat, kemudian ditekan oleh pimpinan untuk pakai drugs sebagai entertain, dia takut kalau misalnya dia dikeluarin, akhirnya mereka iya. Nah, obat ini atau zat ini itu dalam waktu cepat membuat ketergantungan, itu masalahnya. Oh, dalam waktu cepat itu ya, tapi berhentinya nggak bisa cepat ya. Wah, bahaya banget itu. Maka dari itu kan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lain itu kan jenisnya banyak. Iya, betul. Kan? Tapi ada beberapa jenis yang memang dalam waktu misalnya 2 pekan aja dipakai, itu udah masuk ke kondisi adiksi. Oh. Ya, ada juga yang mungkin 1 tahun baru adiksi. Jadi dia punya belief sistemnya, gue pakai ini nggak ketergantungan, padahal bukan nggak ketergantungan. Lu kalau lu panjangin lagi, baru lu ketergantungan. Iya. Tapi ada gangguan-gangguan psikologis yang memang diharuskan pakai narkotika itu juga kan ya dok ya? Iya, sebetulnya narkotika itu painkiller kan. Sebagian narkotika itu kan dari tumbuhan, memang Allah ciptakan untuk manfaatnya painkiller untuk penyakit-penyakit tertentu yang sakit banget. Ya, dia ngambil anti nyeri yang setara paracetamol nggak mempan, misalnya orang cancer udah stadium lanjut, penjepitan saraf, aduh itu nggak mempan, cuman minum paracetamol 2 tablet pun nggak mempan, maka dia harus pakai misalnya golongan yang narkotika. Karena orang kan kalau udah cancer stadium lanjut itu salaman aja misalnya, atau itu sudah sakit banget badannya, padahal kan dia masih hidup. Nah, dengan diberikan golongan narkotika ini, painkiller ini yang memang golongan yang diperbolehkan ya, itu kan paling nggak dia bisa ibadah, bisa dia menikmati hidup di stadium lanjut itu gitu. Unsurnya keterpaksaan berarti ya dok ya? Kalau terpaksa baru boleh. Iya. Kalau nggak terpaksa amat itu jatuhnya jadi penyalahgunaan obat. Betul. Ya dok ya? Jadi istilahnya harus ada indikasi. Dan dosisnya diatur. I see. Itu di SPKJ ya biasanya, betul ya? Iya benar. Betul kan? Banget. Karena saya ada apotek jadi ngerti nih. Iya, keren loh, apotek dewe. Dewe. Jadi apotek serasa punya sendiri. Iya, apotek dewe. Iya betul. Itu singkatan ya dewe? Delta Waras. Jadi tapi lucu juga kalau dibaca apotek dewe. Iya. Kalau Jawa bilang apotek sendiri ya. Kalau Delta itu kan gelombang otak yang terdalam itu. Betul. Waras itu kewarasan. Jadi untuk sehat itu kita perlu waras yang dalam gitu intinya. Biar sistem imun kembali aktif, kurang lebih kayak gitulah. Nah, ini dok, berarti dokter Aisyah bisa melihat ciri-ciri orang yang pakai narkoba? Kalau masih pakai aktif, iya. Oh, kalau aktif iya? Iya, pakai aktif. Tapi kalau misalnya dia udah pulih, misalnya 1 bulan atau di atas 1 bulan, itu gejala waktu dia make sama withdrawalnya sudah hilang. Cuman yang ada gejala sisanya yaitu masalah emosi yang sensitif gitu, pelupa. Itu kalau misalnya sudah kalau udah lewat masa masa itu. Tapi kalau masih aktif mah kelihatan ya, setiap jenis zat tuh beda-beda dia punya gaya giftingnya. Dia kayak apa? Salah satu cirinya apa tuh dok? Yang bisa kelihatan? Ya tergantung. Misalnya kalau ada orang pakai ganja gitu ya. Ganja ini kan unik nih. Ganja ini dia punya stimulan. Stimulan pertama yaitu menambah nafsu makan tuh ganja. Oh, aslinya ya? Iya, makanya orang pakai cimeng tuh waktu habis lagi pakai keju makan aja terus tuh. Wah. Iya. Sama stimulansianya yaitu banyak ketawa walaupun nggak lucu gitu. Iya, denger-denger gitu sih. Ganja juga ada halusinogennya, ada halusinasinya. Dia bisa halusinasi. Makanya orang yang pakai cimeng, pakai ganja tuh bisa dia ngelihat misalnya ada orang jalan gitu ya, padahal dia lari tapi kayak yang slow motion yang ting gitu kan. Wah, bisa ngelihat dan cirinya juga ganja itu sering membuat mata sembab, bengkak tapi nggak ada kotorannya. Jadi makanya banyak juga orang-orang pakai ganja itu sering simpen obat tetes mata di kantongnya, di bajunya ya? Mereka ya? Karena dia kepengen matanya nggak bengkak, nggak merah gitu. Oh merah ya pasti ya? Iya merah, cuman nggak ada kotorannya. Kalau orang sakit makan ada kotorannya. Iya benar. Nah terus itu ganja. Itu ganja. Nah, yang lagi banyak tren kan sabu ya.
sabu, Kalau ya. sabu itu biasanya pada saat pakai sabu, karena sabu ini stimulan, ini bisa membuat seseorang ini terjaga terus, jadi nggak tidur-tidur. Iya, dengar-dengar nyampe 2 hari 3 hari ya? Iya, Dok, 2 sampai 3 hari. Terus kalau misalnya lanjut lagi bisa nggak tidur lagi. Oh, gitu? Bisa panjang itu. Bisa. Berarti konslet dong badannya ya? Iya. Kalau nggak tidur-tidur kan berarti ada gangguan otaknya. Pasti. Iya. Akan ada depresi. Depresi, bener. Iya, akan ada depresi. Dan muncul halusinasi juga tuh nanti. Jelas. Ya. Sabu itu memang nanti munculnya halusinasi, depresi gitu. Dan orang pakai sabu kalau udah lama tuh kelihatan banget dia ngomongnya diseret gitu, gitu. Oh gitu ya? Mulutnya kaku gitu yang kalau masih pakai ya. Kalau masih pakai ya, kalau masih pakai yang tapi masih jelas gitu Dok. Ngomongnya masih jelas apa kayak keseret doang? Jelas tapi kayak terkunci mulutnya gitu. Itu karena kaku, emang sabu bikin kaku ya? Iya, bikin kaku. Karena nggak tidur itu? Betul, karena nggak tidur itu juga. Sama sering banget bengong sendiri gitu, terus gigit-gigit jari apa segala macam. Berarti kalau nggak tidur 7 hari, 8 hari, itu makanya nanti jangan-jangan dicurigain sabu tuh ya Dok? Makanya kenapa dia sampai nggak tidur gitu? Kopi aja nggak sesanggup itu. Iya, kopi. Bener, kalau berarti aneh banget kalau ada orang yang ngomong es kopi nggak tidur 7 hari, itu aneh ya? Kopi itu nggak selama itu, nggak sedahsyat itu gitu kalau kopi ya. Iya. Nah, tapi ya itu tadi sekali lagi kan kadang-kadang kelihatan bukan hanya tidak tidurnya kan, ada perilaku. Bikin kurus nggak Dok? Memang karena ini dia nggak tidur dan orang pakai sabu nafsu makannya berkurang, beda sama ganja. Lengkap banget nih. Iya. Nafsu makannya berkurang, makanya banyak juga kalau ada perempuan-perempuan yang jadi korban sabu, itu modusnya karena mau kurus. Oh, alah. Iya, mau kurus. Diiming-imingi ya? Kurus enggak. Kecanduan nih ya jadi. Yang bahaya adalah dalam waktu sekian bulan dia pakai muncul gejala paranoid. Paranoid ya. Waham curiga itu loh. Ketakutan berlebih itu ya. Ketakutan berlebih, ya, betul, terus halusinasi. Betul. Iya, kadang suka merasa dipantau orang, ada CCTV di mana-mana gitu. Wah, kalau lihat baju orang berseragam disangka polisi, paling takut tuh. Oh, itu asli berarti yang di film-film itu ya? Iya, emang. Iya. Gitu. Wah, bahaya banget berarti ya, narkoba lebih baik dihindari guys. Selain sangat bukan lebih baik lagi, harus dihindari. Harus. Kalau nggak terpaksa banget kayak yang tadi yang obat-obatan yang dijual di umum di apotek kan jual juga sebenarnya. Ya, tapi kan memang perlu resep yang tertentu ya. Iya. Ya, karena kan ada golongan narkotika yang memang tidak dipakai di dunia kedokteran. Iya, benar. Iya. Nah, itu betul. Selama masih sesuai resep dokter itu masih diperbolehkan. Ya, ada indikasinya, terus ada golongannya gitu. Iya, ya. Betul. Dosisnya diatur. Iya, gitu. tapi kalau misalkan enggak ya mendingan enggak gitu. Jatuhnya penyalahgunaan. Iya, betul. Penyalahgunaan. Nah, tadi udah cukup jelas nih tentang narkoba, tentang otak pria dan otak wanita. Nah, ini saya pernah belajar nih Dok nih, kalau nggak salah nih ya, ini tolong dikoreksi Dok. Saya pernah belajar di salah satu perusahaan, dia bilang otak pria dan otak wanita itu bedanya adalah otak pria itu ada 2 otak besar yang berpikiran tentang jadi bahkan di Jepang ada yang menyebut 60 detik sekali pria akan berpikiran tentang setiap hari. Terus kalau wanita otaknya kecil dan otak yang paling besarnya berpikiran tentang rasa aman dan rasa nyaman. Betul. Itu benar. Jadi di otak manusia tuh semua manusia tuh di tengah otak itu ada kayak segitiga. Kita biasanya secara anatomi kita sebutnya hipotalamus. Nah, laki-laki ada hipotalamusnya, perempuan ada hipotalamusnya. Tetapi ukuran hipotalamus laki-laki 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Fungsinya? Hipotalamus ini rupanya fungsi utama sebetulnya menjaga keamanan. Oh, menjaga keamanan. Makanya laki-laki itu lebih jago jaga keamanan dibanding perempuan. Oh iya. Makanya laki-laki pelindung perempuan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu betul banget. Oh iya. Ternyata itu gitu. Terus itu juga pusat lapar dan haus. Oh, hipotalamus ya. Oke. Makanya laki-laki lebih banyak makan. Gini, pantang nasihati anak laki atau suami-suami dalam keadaan lapar. Nggak denger tuh. Oh. Iya. Nah, itu juga pusat tidur.
Oh, pusat tidur juga. Pusat tidur. Makanya jangan heran banyak istri-istri kalau lagi ngobrol pilot talk sama suaminya, istri masih ngomong, suami tertidur. Iya, benar. Iya, karena males kita dengerin males. Ya, karena pusat tidurnya udah lebih lebar. Iya. Dan bersamaan itu kan pusat menjaga keamanan termasuk menjaga keamanan ekonomi. Iya, bekerja. benar. Berarti udah capek banget kan? Udah capek mikirin ngelola hipotalamus duit. itu juga pusat syahwat birahi. Oh, itu yang disebut Jadi otak itu besar ya, yang itu. makanya dia ukurannya 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Iya. Jadi kalau misalnya hipotalamusnya perempuan nggak ada separuhnya laki-laki. Itulah makanya mengapa perempuan ya kan berpikiran tentang jarang-jarang sedikit ya. Nggak sampai setengahnya gitu. Nggak sampai setengahnya bahkan. Nggak sampai setengahnya. Makanya wanita-wanita itu suka bingung kenapa cowok-cowok suka ngeliatin cewek-cewek pakai legging. Iya kan? Di TikTok ini mas saya dengar dari anaknya Bu. Iya, dulu juga sering tuh banyak murid-murid atau pasien-pasien narkoba laki-laki tanya itu gitu. Kenapa ya kita seneng lihat gambar-gambar seperti itu? Ya karena pusat syahwat birahinya lebih lebar. Oh, lebih lebar. Iya. Itu Itu kan tuh penyebab. Tinggal belajar untuk menghandle-nya atau belajar untuk mengatasinya gitu kan sebetulnya. Terus ini Dok, satu kejanggalan yang ganjil yang di pikiran saya. Kita kan pria nih, misalkan ngelihat yang kayak gitu-gitu nih, ya kan? Kan lewat TikTok kita seneng banget nih. Kalau dilewat kayak sayang banget gitu kan. Nah, itu wanita sering banget, giliran aku aja disuruh tutup-tutup. Giliran cewek lain suruh yang buka-bukaan malah dilihat. Kan maksudnya adalah kita minta dia untuk nutup biar lu nggak jadi kayak gini kan gitu ya Dok ya. Bener. Kenapa wanita nggak bisa ngerti itu ya Dok? Kenapa dia malah kayak tuh kalau kamu suka yang ngeliat-liat mendingan aku terbuka lah. Kan kita nggak mau jadi kamu jadi bahan lihatan gitu. Nah itu gimana Dok? Ya karena itu tadi kita nih termasuk saya ya. Saya kan sempat kepikiran gitu nggak Dok? Iya wanita. Gini. Riset bahwa hipotalamus pria 2,5 kali lebih lebar itu baru di abad 20. Baru tahun baru ya? Iya, masuk ke Indonesia aja jurnalnya masuk 2006. Iya. Saya dulu waktu belajar sebagai mahasiswa kedokteran belajar anatomi di tahun 88 itu belum tahu ada hipotalamus tapi belum sampai risetnya bahwa laki-laki 2,5 kali lebih lebar. Iya. Tetapi dampaknya apa setelah saya belajar saya tahu jadi lebih memaklumi. Memaklumi aja bahwa pantesan laki-laki karena pusat syahwat birahinya lebih lebar, maka kecenderungan untuk seperti tadi itu ada gitu ya. Nah, kecenderungannya. Nah, tetapi kita normalnya pria ya. Tapi kita bisa menilai ini laki-laki, ini suami-suami udah tawadu apa enggak gitu. Kalau udah tawadu kan misalnya dia tahu nih emang dia senang kayak gitu. Tapi setiap dia lihat astagfirullahaladzim. Itu tawadu kan? Tawadu. Dan kalau kepancing nafsunya juga jadi ke istri pelampiasannya kan harusnya kan? Iya, kan Rasulullah SAW kan mengajarkan itu. Seperti itu kan? Betul. Apabila ketemu seorang perempuan di jalan, kemudian terstimulasi syahwatnya, kamu segera pulang. Minta untuk berhubungan intim dengan istri. Ke istri, betul. Istri tuh harus ngerti itu supaya nggak merasa, kamu lihat cewek lain terus lampiasinnya ke aku. Nah itu ada kata-kata gitu bener Dok. Istri tuh sempet ada itu gimana Dok? Ya, makanya kita harus mengerti ya? Iya, perlu belajar. Makanya saya lagi sosialisasikan bahwa begitu memang otaknya laki-laki. Gampang kepancing Tapi juga lihat bahwa suami saya walaupun dasarnya seperti itu, tapi dia punya nilai poin bahwa dia bisa mengendalikan gara-gara belajar ad-dinul Islam. Iya benar, mengendalikan bahwa lampiasinnya ke yang halal gitu, betul. Nah, banyak juga suami kan nggak belajar. Banyak. Kalau dia nggak belajar tentang pengendalian diri yang dituntun oleh Islam, Rasulullah kasih contoh, itu kebablasan langsung. Allah, dia terus. Istrinya nggak disentuh sama sekali itu ya. Nah, itu berarti nilainya masih rendah. Belum tawadu itu. Iya benar. Tuh guys, jadi harus tawadu, harus ingat istri juga. Nah, terus gini Dok, kan masalah terbesar yang selama ini yang dianggap pelet, misalkan ada ceweknya cantik, cowoknya nggak ganteng nih. Kita nggak bilang jelek karena jelek ganteng itu relatif. Ini nggak ganteng nih, terus netizen langsung, wah peletnya belajar di mana? Sebenarnya Dok, apa yang ada di otak wanita kok bisa suka sama cowok yang nggak ganteng?
Jadi rupanya penelitian juga perempuan tuh kegantengan itu bukan nomor satu. Nah, tuh, kalau bagi pria kan visual nomor satu kan, yang cocok menurut dia itu yang dia pilih. Iya. Tapi ya beda-beda setiap pikiran orang. Iya. Jadi kalau wanita perempuan gimana? itu yang dilihat malah laki-laki ini selain tadi menjaga keamanan, perempuan tuh seneng laki-laki yang bisa bikin suasana humor. Oh, Lucu. yang lucu. Lucu. Jadi yang ngebosenin tuh agak kurang tuh ya. Biar kata wajahnya pas-pasan tapi lucu, kita naksir loh. Oh gitu tuh, cewek tuh kayak gitu guys. Iya emang. Berarti harus jago-jago belajar jokes-jokes ya? Iya, jokes, terus bercanda. Iya, gitu iya, kan, iya. iya. Terus juga uniknya juga ya perempuan itu ya di dalam otaknya hampir 70 sampai 80% seneng sekali kok lihat laki-laki yang bulet-bulet. Oh, bukan yang berotot malah ya? Oh gitu. Pantesan saya nanya ke beberapa teman wanita, teman istri juga saya tanya-tanyain. Ternyata memang rata-rata nggak ada yang suka berotot, gitu ya? Emang semua hampir semua ya? Bulet, karena dia dianggap imut-imut Oh gitu kan. Oh itu lucu tadi ya? Iya lucu tadi gitu. Iya, Makanya nggak semuanya kan, nggak kayak semua. 60-70%. Iya, kan? iya, betul. Tapi kan itu banyak. Banyak, lebih banyak, mayoritas. Iya. Makanya kenapa seneng banget lihat bayi. Oh Perempuan iya. kan sifat keibuan. Sifat keibuan. Bayi kan bulat-bulat kan? Iya. Ada junjung tak junjung gitu kan? Iya. Oh berarti suka imut, suka lucu. Iya, makanya kalau suaminya agak bulat-bulat dia anggap junjung. Iya. I see it. Wah, udah cukup paham tuh ya guys ya. Jadi jangan lagi bilang pasangan yang ceweknya cantik dia kurang ganteng menurut kamu, dibilang pelet, dituduh kasihan gitu. Iya. Padahal memang otak kita ya daripada ganteng tapi nggak membuat nyaman. Iya, nggak menjaga ya. Iya, nggak menjaga. Betul. Dan Mungkin dia juga ada trauma sama yang pernah sama yang ganteng, dia ngerasa kayak gitu ya. Ada kekhawatiran kita juga bahwa kalau terlalu ganteng kita punya suami yang naksir sama dia banyak. Oh iya bener emang. Perempuan kan maunya suami untuk dia seorang. Nah itu guys tuh. Atau Jadi perempuan gitu. bagi pria-pria yang merasa dirinya kurang ganteng, jangan kurang percaya diri ya. Karena pikiran Pokoknya wanita aslinya gitu. Bikin lucu aja. Bikin lucu aja Bikin tuh. lucu aja. Nah terus, Suka ngejok, suka bercanda gitu. nah ini yang jadi permasalahan cinta dari zaman 1 Masehi ini dok. Sampai sekarang nih ada. Kalau wanita, gimana sih cara milih pria yang bertanggung jawab? Karena kan pria bajingan semua nih. Tapi dari semua pria bajingan ini, gimana cara melihat bedanya cuma ada yang bertanggung jawab sama enggak? Nah, ciri-ciri pria yang bertanggung jawab tuh kayak gimana? Ya itu tadi, karena tadi kan hipotalamusnya lebar kan. Dia kan menjaga keamanan kan. Iya betul. Jadi kita tuh deteksinya dia jaga keamanan saya nggak gitu. Ya, yang simpel banget. Dia nganter saya pulang ke rumah nggak sih gitu. Di awal-awal nih kan. Iya. Waktu Iya di awal-awal gitu kan. baru kenalan. Terus dia jaga saya. Kalau misalnya udah makin yang dalam dan sudah mulai belajar tentang adab berteman, dia jaga keamanan saya sehingga dia nggak mau sentuh saya. Itu malah ada patokan itu gitu. Oh wanita tuh ada patokan itu Iya. ya? Apalagi kita belajar ya, kita rajin taklim, kita tahu bahwa ada laki-laki yang memang nggak mau salaman, tapi sebetulnya dia senang, itu dalam rangka menjaga keamanan kan. Maka itu kita bisa lihat, oh ini dia nih, sadar. Oh emang pakai insting wanita lagi ya itu ya, harus banget, ya, dan harus detail ya. Iya, tapi itu tadi harus punya ilmu bahwa standarisasi menjaga keamanan dalam Islam yang bagaimana. Yang seperti gitu. apa? Kalau yang nggak belajar juga perempuan-perempuan yang menganggap menjaga keamanan yang rajin meluk, yang gandeng aku, padahal dia belum sah. Iya, belum sah. Iya, makanya jadi ada standarisasinya. Gitu. Terus ada prinsip wanita yang menurut saya salah, dok. Prinsip yang dimana kalau cowok serius itu yang ngejar-ngejar. Itu sumpah guys, ini untuk wanita-wanita, cowok yang ngejar cuma cowok nakal. Iya, karena ada sesuatu hal yang dia mau, harus dia dapat. Penasaran. Iya, ketika cowok baik kebanyakan nih dok, ketika ngedeketin dia kurang respon, nggak enakan tuh, ya kan? Iya. Tahu diri. Iya, bener tahu diri kalau cowok baik tuh. Sedangkan cowok nakal
mau apapun responnya tetap ajak jalan, paksa jalan di rumahnya. Pasti ada taruhan tuh sama temennya. Nah, betul, ada juga kayak gitu. Maka dari Pokoknya kalau gue bisa sampai bawa dia kemana nggak gitu ya. berarti setuju ya dok ya tentang kesalahan persepsi wanita itu. Betul. Sehingga banyak wanita mengatakan semua cowok sama aja. Iya kan? Karena yang dia terima yang berjuang doang. Betul. Nah itu. Iya. Maka Ya, dari memang itu memang perlu belajar sih ya. harus disadarin ya dok ya. Jadi cinta itu harus sama-sama saling Nah, itu tadi saling. perkenalan ya, bukan me ataupun dia. Iya, saling. Karena harmonis itu saling. Iya. Nah, karena kan memang beda kan? I see. Saling mengerti. Nah. Iya, kan gitu. Terus terakhir nih dok, tentang masalah pria. Pria itu adalah permasalahannya tentang percaya dirinya dia, ya kan? Permasalahan gimana saran untuk pria untuk bisa kenalan sama wanita atau ketemu orang tuanya gitu. Kan banyak yang nggak pede akhirnya nyari kepercayaan diri dari hal lain. Nah. Akhirnya ditipu dukun, udah bayar jutaan, tetap aja nggak kena gitu. Iya. Nah itu gimana? Iya. Moga-moga nanti kalau habis nonton podcast ini Iya, coba gimana tuh biar teman-teman tadi udah ngerti pria, otak wanita ya. iya. Teman-teman pria udah mulai mengerti bahwa perempuan itu nomor satu yang dia rasakan adalah tadi menjaga keamanan tadi, termasuk kesantunan, kesopanan, dan bikin nyaman gitu. Iya, bukan kekayaan, bukan ganteng sebenarnya. Bukan. Tuh, Bukan. iya kan karena banyak ya. Ada, tapi pun itu Nilai plus. nilainya di bawah itu. Kayak istilahnya mungkin kayak di Jadi ada urutan. Misalnya pertama itu tadi menjaga kenyamanan, aman dulu, baru kenyamanan. Oh, aman dulu baru nyaman. Nah, nyaman itu kan kadang-kadang itu tadi bisa bercanda, bisa ngobrol, Iya, tuh iya. cowok nggak baperan, Iya. iya kan? Dan banyak dengerin ya. Baperan tuh milik kita. Oh iya. Itu milik pro wanita tuh. Jadi kalau misalnya cowok-cowok baper, perempuan merasa, ih dia lebih perempuan dari gua. Iya. Dan wanita denger-denger sangat jijik sama cowok yang flexing malah. Bener ya, dok ya? Yang kayak baru ketemu naruh handphone 3, dompet, terus Iya kan pamer banget pamer kan? iya kan? Pengen seolah-olah, iya Mercy gue lagi dicuci nih. Yo. Itu jijik emang gitu ya? Nggak suka karena apaan sih gitu ya, pasti kayak gitu ya. Kayak Karena kelihatan pengen narik perhatian banget ya dok ya? berarti kan itu tadi kembali ke masalah dia Aman dan nyaman itu. menjaga keamanan nggak, menjaga kenyamanan nggak gitu kan. Oh iya. Itu ngerasa kurang aman malah ya? Kayak ada sesuatu yang mau diambil ya dok ya kalau kayak gitu ya wanita? Iya. Nah. Jadi ya insya Allah pokoknya Insya Allah. habis nonton podcast ini Harus ya. udah ngerti otak wanita biar nggak lagi nyari percaya diri dari hal-hal lain. Iya, Oke. iya. Tenang aja, baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon kekuatannya dari Allah. Iya, kalau jodoh pasti ditakdirkan. Insya Allah. Ya udah. Terima kasih banyak Dokter Aisyah Sama-sama, sharing-sharingnya. terima kasih. Semoga banyak Sukses masyarakat selalu nih, Indonesia teman-teman. lebih banyak yang minta jodoh ya tetap ke Allah. Iya, betul. Iya, dan mengerti pasangan bahwa otak pria dan wanita berbeda jauh. Iya, Jangan berbeda disama-sama. dan saling mensupport. Dan saling mensupport. Jangan me ataupun di, jangan saling ego-egoan ya dok ya. Iya, Betul. iya, Oke. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar. Jadilah lebih normal dari paranormal dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye bye.